Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danava Setia dari TI 2023E dengan NIM 230512045152. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi keamanan pada Amazon Web Service. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam dunia yang serba digital dan terhubung internet ini, kebutuhan akan layanan IT semakin tinggi. Kebutuhan ini bermacam-macam, mulai dari penyimpanan awan, hosting web, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Masifnya permintaan dan pengguna layanan-layanan ini membuat banyak perusahaan berinvestasi pada bidang IT. Namun, di balik namanya bidang IT, pengguna dan penyedia layanan masih dihantui oleh macam-macam ancaman dari kriminal dunia maya. Bentuk ancaman ini beragam, mulai dari phishing, malware, trojan, dan sebagainya yang menargetkan data pengguna. Atas dasar inilah, keamanan data yang kuat sangat penting dalam bidang IT. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi keamanan pada layanan Amazon Web Service. Selanjutnya yaitu apa itu AWS. AWS atau Amazon Web Service merupakan platform komputasi awan dari Amazon yang paling lengkap dan paling banyak digunakan di dunia. Amazon Web Service menyediakan berbagai jenis layanan, mulai dari database, penyimpanan komputasi, machine learning, dan lain-lain. Amazon Web Service memiliki komunitas terluas dan paling dinamis dengan jutaan pengguna aktif. Lingkup pengguna Amazon Web Service bervariasi, mulai dari startup, perusahaan, dan organisasi sektor publik. Amazon Web Service mengklaim bahwa mereka merupakan lingkungan komputasi awan yang paling fleksibel dan aman, dengan seperangkat alat keamanan awan sejumlah 300 dan 143 standar keamanan. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah Amazon Web Service. Amazon Web Service didirikan oleh Amazon pada tahun 2006 sebagai solusi menangani skala besar infrastruktur teknologi Amazon. Amazon Web Service didirikan oleh Jeff Bezos dan Andy Jassy. Layanan peluncuran pertamanya yaitu adalah S3 atau Simple Storage Service dan EC2 atau Elastic Compute Cloud. Amazon mulai memindahkan seluruh platform Amazon.com ke Amazon Web Service pada tahun 2010. 200 layanan yang digunakan oleh jutaan pelanggan di seluruh dunia ini. Ada 6 jenis layanan yang diberikan service oleh Amazon Web Service. Yang pertama yaitu ada komputasi, yang kedua ada penyimpanan, yang ketiga ada analitik dan big data, yang keempat ada jaringan dan keamanan, yang kelima ada machine learning dan kecerdasan buatan, yang keenam ada Internet of Things. Selanjutnya yaitu mengenai cakupan layanan AWS atau Amazon Web Service secara lebih detail. Untuk komutasi ada Amazon EC2, yaitu menyediakan server virtual di cloud. Lalu ada Amazon Web Service Lambda, yang berfungsi untuk menjalankan kode tanpa perlu mengolah server atau serverless computing. Selanjutnya di jenis penyimpanan yaitu ada Amazon S3, yaitu penyimpanan objek berbasis cloud yang sangat aman. Dan yang kedua yaitu ada Amazon RDS atau database yang dikelola secara otomatis. Selanjutnya dari jenis analitik dan big data, di sini ada AWS Glue atau Amazon Web Service Glue, yaitu merupakan layanan ETL untuk memproses dan mentransformasikan data besar. Selanjutnya yaitu ada Amazon Redshift, yaitu data warehouse untuk analitik skala besar. Selanjutnya pada jenis jaringan dan keamanan, ada Amazon Web Service IAM, yaitu untuk mengolah akses dan izin pengguna. Ada Amazon Web Service Shield, yaitu perlindungan otomatis dari serangan DDoS. Selanjutnya ada Amazon Web Service WAF, yaitu melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Lalu selanjutnya ada jenis machine learning dan kecerdasan buatan. Di sini ada Amazon SageMaker, yaitu platform untuk membangun, melatih, dan menerapkan model machine learning. Dan ada Amazon Recognition, yaitu analisis gambar dan video berbasis AI. Selanjutnya ada Internet of Things, yang di sini ada Amazon Web Service IoT Core, yang menghubungkan perangkat IoT dengan cloud secara aman.
Lalu masuk ke pembahasan utama, yaitu bagaimana keamanan dalam Amazon Web Service bisa dicapai. Ada 4 aspek dalam keamanan Amazon Web Service yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu manajemen kebijakan, yang kedua yaitu pemindaian kerentanan, yang ketiga ada enkripsi, dan yang keempat ada keamanan fisik. Yang pertama yaitu aspek manajemen kebijakan. Amazon Web Service menerapkan sistem manajemen kebijakan yang berbasis prinsip least privilege atau hak akses minimum. Artinya setiap pengguna atau layanan hanya diberikan izin yang benar-benar dibutuhkan, dan tidak lebih. Amazon Web Service sendiri mengikuti model Zero Trust, yang artinya tidak ada siapapun yang dipercaya secara bawaan, dan tiap akses harus diberikan secara eksplisit. Di sini ada beberapa jenis tipe layanannya. Yang pertama yaitu Amazon Web Service Identity and Access Management atau IAM. IAM merupakan pelayanan utama untuk akses kontrol berbasis kebijakan. IAM memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang bisa mengakses layanan Amazon Web Service dan sumber daya apa yang dapat mereka gunakan. Administrator dapat membuat pengguna grup dan peran dan memberikan kebijakan izin berbasis JSON. IAM juga mendukung multi-factor authentication atau MFA untuk meningkatkan keamanan login. Yang kedua yaitu ada Amazon Web Service Organization and Service Control Policy atau SCPs. Amazon Web Service Organization digunakan untuk mengelola beberapa akun AWS dengan kebijakan keamanan yang terpusat. SCPs membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh akun anak atau child account, bahkan jika akun tersebut memiliki hak administratif. Yang ketiga yaitu ada AWS Config dan AWS Security Hub. AWS Config memungkinkan administrator memantau konfigurasi sumber daya dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Yang kedua yaitu ada AWS Security Hub, memberikan laporan keamanan menyeluruh dan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem. Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa AWS menggunakan IAM, SCPs, dan AWS Config untuk memastikan bahwa hanya orang atau sistem yang memiliki izin yang benar-benar bisa mengakses layanan tersebut. Selanjutnya yaitu ada aspek pemindaian kerentanan. Amazon Web Service memiliki beberapa layanan yang secara otomatis mendeteksi dan mengatasi kerentanan keamanan sebelum bisa dieksploitasi oleh peretas. Di sini yang pertama ada Amazon Inspector, yang merupakan layanan untuk melakukan pemindaian otomatis pada instansi EC2 dan kontainer untuk mencari celah keamanan atau konfigurasi yang salah. Misalnya, jika ada paket software yang belum diperbarui atau konfigurasi firewall yang berisiko, Amazon Inspector akan memberikan laporan dan rekomendasi perbaikan. Yang kedua yaitu ada AWS Security Hub dan AWS Trusted Officer. Yang pertama yaitu AWS Security Hub yang mengintegrasikan hasil dari Amazon Inspector, GuardDuty, dan layanan keamanan lainnya untuk memberikan laporan keamanan menyeluruh. Lalu ada AWS Trusted Advisor, yaitu membantu pengguna AWS mengidentifikasi risiko keamanan dan memberikan saran optimasi berdasarkan best practice AWS. Selanjutnya yaitu ada Amazon GuardDuty. GuardDuty adalah sistem deteksi ancaman berbasis machine learning yang memantau aktivitas mencurigakan di akun AWS pengguna, seperti panggilan API yang tidak biasa dan kredensial yang digunakan di daerah yang berbeda. Misalnya, jika ada aktivitas tidak biasa, seperti login dari lokasi yang tidak dikenal atau pemindaian port oleh IP yang mencurigakan, GuardDuty akan memberi peringatan. Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa AWS menggunakan Amazon Inspector, Security Hub, dan GuardDuty untuk melakukan pemindaian kerentanan secara otomatis dan proaktif agar sistem tetap aman dari ancaman. Selanjutnya yaitu ada aspek enkripsi, di mana AWS menerapkan enkripsi data secara menyeluruh, baik data at rest atau saat disimpan, maupun data in transit atau saat dikirimkan. Yang pertama itu ada AWS Key Management Service atau KMS. AWS KMS merupakan layanan untuk mengelola menggunakan kunci enkripsi aman. KMS digunakan untuk mengenkripsi data yang disimpan di S3,
database RTS, dan layanan lainnya. Yang kedua ada AWS Secret Manager, yang merupakan layanan untuk mengelola menyimpan kredensial dengan aman, seperti API keys, password, dan token. Dengan Secret Manager, data sensitif tidak perlu disimpan dalam folder aplikasi. Selanjutnya yaitu ada AWS Secret Manager atau ACM, digunakan untuk mengolah SSL atau TLS sertifikat secara otomatis, memastikan bahwa data yang dikirim antar pengguna dan server terenkripsi secara baik. Selanjutnya yaitu ada Amazon S3 Server-Side Encryption, yaitu merupakan data yang disimpan di Amazon S3 bisa dienkripsi secara otomatis menggunakan AES-256 atau kunci KMS. Amazon S3 SSD S3 berfungsi sebagai AWS Management Key untuk pengguna. Amazon S3 SSI KMS menggunakan key yang dimanajemen pengguna untuk kontrol yang lebih ketat. Amazon S3 SSAC yang dimana pengguna menyediakan key enkripsi atau tidak disimpan AWS. Lalu dalam SSIC ini ada ABS Volume Encryption yang mengenkripsi penyimpanan menggunakan AES 256. Lalu ada RDS, DynamoDB, dan Redshift Encryption yang mengenkripsi database secara otomatis. Lalu ada TLS atau SSL untuk data in transit yang menjamin komunikasi yang aman antara AWS service. Contoh skenario dari enkripsi AWS sendiri adalah misalnya sebuah perusahaan yang menyimpan data sensitif pengguna pada S3 bisa mengaktifkan SSI KMS. Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa AWS memastikan bahwa semua data yang tersimpan maupun yang dikirimkan menggunakan standar enkripsi tinggi, seperti AES-256 atau TLS 1.2+, dan menyediakan layanan manajemen kunci atau KMS untuk memastikan enkripsi dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada aspek keamanan fisik, yaitu seperti lokasi dari data center AWS yang tidak dipublikasikan untuk alasan keamanan. Ada beberapa langkah dalam keamanan fisik di AWS. Yang pertama yaitu lokasi data centernya yang rahasia. Yang kedua yaitu keamanan berlapis atau multi-layer security. Maksudnya yaitu hanya personal yang memiliki izin khusus yang bisa mengakses. Lalu AWS juga menerapkan sistem biometric authentication seperti pengenalan wajah dan sidik jari sebelum dapat masuk data center. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan petugas keamanan 24 jam. AWS ini menggunakan CCTV dengan AI-based monitoring, sensor gerak, serta tim keamanan bersenjata yang berpatroli 24 jam dalam 7 hari. Lalu ada proteksi fisik terhadap bencana alam dan serangan, seperti tahan gempa dan banjir, yang data center dibangun dengan struktur tahan gempa dan sistem drenase yang kuat. Lalu ada redundant power supply. Jika listrik utama mati, maka ada listrik backup dari UPS atau Grid Reserve yang menjaga data center tetap beroperasi. Yang selanjutnya yaitu ada fire suppression system, di mana AWS menggunakan sistem pematian kebakaran otomatis berbasis gas agar tidak merusak server. Selanjutnya yaitu ada redundancy daya dan sistem pendingin yang menjamin 99,9% durabilitas data yang tersimpan. Contoh skenario-nya yaitu dari keamanan fisik AWS itu jika gempa maka infrastruktur redundant AWS menjamin zero downtime kepada pengguna AWS. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan fisik AWS mencakup kontrol akses ketat, pengawasan 24 jam 7 hari, dan sistem mitigasi bencana untuk memastikan data tetap aman secara fisik. Lalu di sini saya juga akan membahas kasus keamanan yang pernah terjadi pada AWS. Yang pertama yaitu Capital One Data Breach pada tahun 2019, yang dimana miskonfigurasinya dieksploitasi. Kejadiannya yaitu seorang mantan insinyur Amazon, yaitu Paige Thompson, mengeksploitasi konfigurasi firewall yang salah pada server AWS milik Capital One. Hacker yang menggunakan teknik Server-Side Reverse Forgery atau SSRF mendapatkan kredensial IAM yang memberikan akses ke S3. Akibatnya yaitu data pribadi lebih dari 100 juta pengangguran bocor, termasuk nomor jaminan sosial atau SSN dan informasi kartu kredit.
Di sini AWS merespon dengan meningkatkan keamanan IAM dan kredensial dengan membatasi dan mendata API yang dapat diakses dalam instansi EC2. AWS juga merilis fitur baru pada IAM seperti IAM Access Analyzer untuk mendeteksi izin yang terlalu luas. Lalu AWS juga meningkatkan dokumentasi dan pelatihan keamanan untuk membantu pelanggan mengonfigurasi layanan yang lebih aman. Lalu dapat diambil kesimpulan dari kasus ini bahwa misconfiguration itu ancaman utama di cloud. AWS memang tidak didata secara langsung, tapi kesalahan konfigurasinya dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya ada Tesla cryptojacking attack pada tahun 2018. Insidennya yaitu peneliti keamanan dari RedLock menemukan bahwa Tesla memiliki kredensial akses AWS yang bocor dalam dashboard komunitas mereka. Lalu hacker menggunakan kredensial ini untuk menyusup ke server AWS Tesla dan menambang cryptocurrency secara ilegal atau cryptojacking. Serangan ini tidak terdeteksi karena hacker menggunakan teknik obfuscation untuk menyembunyikan aktivitas mining. Teknik obfuscation sendiri merupakan teknik untuk menyembunyikan malware dan menembus antivirus. Salah satunya yaitu caranya membuat kode berbahaya sulit untuk dipahami dan dideteksi. Respon AWS dari kejadian ini yaitu AWS Guard Duty mendeteksi pola serangan cryptojacking dan memberikan peringatan kepada pelanggan. Lalu AWS meningkatkan fitur AWS Security Hub untuk mengonsolidasikan informasi keamanan dari berbagai layanan. Lalu AWS merilis IAM Best Practice, yaitu untuk menghindari kebocoran kredensial API. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengelolaan kredensial API dan menghindari eksposur data sensitif dalam repositori atau konfigurasi terbuka. Selanjutnya yaitu ada leak database pemilih Amerika Serikat pada tahun 2017, di mana konfigurasi S3-nya yang salah. Kronologisnya yaitu sebuah perusahaan analitik politik di Broadcast Analytics secara tidak sengaja mengonfigurasikan paket Amazon S3 sebagai publik. Hal ini menyebabkan bocornya data 198 juta pemilih Amerika termasuk nama, alamat, dan afiliasi politik. Kebocoran ini ditemukan oleh peneliti keamanan Chris Vickery dari Upwork. Dari kejadian ini, AWS merespon dengan merilis fitur Block Public Access untuk mempermudah pelanggan menutup akses paket S3 secara default. AWS juga memperkenalkan Amazon Message, layanan berbasis AI yang mendeteksi data sensitif yang mungkin terekspos, dan AWS memberikan peringatan otomatis kepada pelanggan jika paket S3 mereka memiliki izin yang terlalu terbuka. Kesimpulan dari kejadian ini yaitu keamanan cloud bersifat shared responsibility, di mana AWS menyediakan tools keamanan, tapi pelanggan tetap bertanggung jawab atas konfigurasi mereka. Di sini dapat diambil kesimpulan dari insiden keamanan ini, yaitu yang pertama yaitu keamanan cloud merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua yaitu misconfiguration adalah penyebab utama kebocoran data. Yang ketiga yaitu manajemen kredensial sangat penting. Yang keempat, AWS selalu meningkatkan mitigasi keamanan. Dan yang kelima, ancaman keamanan selalu berkembang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.